Tim kuasa hukum Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyampaikan 35 bukti tambahan dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Di antaranya pelanggaran persyaratan calon, bukti pelanggaran penyalahgunaan bansos, dan netralitas pejabat kepala daerah dan juga desa. Ada 35 bukti tambahan yang kami sampaikan menjadi bagian tidak terpisahkan dari kesimpulan ini. Di antaranya berkenaan dengan soal pelanggaran terhadap persyaratan calon. Bukti tentang pelanggaran-pelanggaran berupa penyalahgunaan bansos, kemudian netralitas pejabat kepala daerah, kepala desa, kemudian juga IT. Nah, itu semua kami sertakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesimpulan yang kami sampaikan. Sedangkan tim kuasa hukum Ganjar Pranowo Mahfud MD membantah tudingan dari pihak tim kuasa hukum Prabowo Gibran yang menilai salah kamar. Kalau paslon 02 mengatakan permohonan PHPU kami itu salah kamar, kami ingin membantah sekali lagi dengan sangat tegas, ya, bahwa itu tidak salah kamar. Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili permohonan PHPU yang kami ajukan, yang memang pada intinya mengatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematik, dan masif. Kenapa kami memberikan angka 0 untuk perolehan paslon 02 dalam Pilpres? Karena proses yang cacat itu akan melahirkan hasil yang cacat. Proses yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran itu tidak menghasilkan output yang sah, yang legitimate, yang valid. Karena itu kami konsekuen dengan apa yang kami argumentasikan dalam permohonan kami. Penuhnya pelanggaran itu membuat output dari pemilu, termasuk pencoblosan pada tanggal 14 Februari, itu tidak bisa dianggap sah. Ya. Nah, MK tentu membaca apa yang kami tulis, dan pemilu bisa diulang, dan ada jurisprudensi baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Sedangkan tim hukum pasangan Prabowo Gibran menyinggung gugatan yang didalilkan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Menurut anggota tim hukum Prabowo Gibran Oto Hasibuan, gugatan yang mereka sampaikan tidak tepat ditujukan ke MK. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar. Yang dipersoalkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersoalkan ternyata adalah ada kecurangan-curangan yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan ranah MK. Ya, dan kebetulan pula tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01 ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini ranahnya ini ranah Bawaslu. Bawaslu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangannya pun tidak terbukti. Jadi dari segi prosedural sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut dan selalu digaungkan di media-media massa? Mereka mengatakan haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil satu keputusan yang substantif, seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan substantif berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu res finding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur acaranya seperti ini, hukum acaranya seperti ini, aturan mainnya seperti ini nggak boleh ditabrak. Terkait perkara perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan pada 22 April mendatang.
Indonesia.